Blokade terhadap Selat Hormuz di Iran yang Iran lakukan akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian dunia. Lebih dari 25% jalur perdagangan minyak dunia melalui Selat Hormuz. Jika konflik ini tidak kunjung mereda, harga minyak dunia diprediksi meroket hingga 20%. Dunia sedang tidak baik-baik saja dan Indonesia terkena dampaknya. Katanya ada perang, katanya cadangan minyak kita hampir habis. Ekonomi global tidak stabil dan rupiah kita melemah. Emang sepenting itu ya buat anak muda kayak kita? Toh biasanya berita ekonomi terasa jauh, rumit, kayak urusan orang-orang besar di televisi. Tapi makin lama, makin terasa kalau ini bukan sekedar berita. Efeknya mulai masuk pada kehidupan sehari-hari. Harga barang-barang mulai naik, terutama barang-barang sehari-hari, yang bahkan bungkusnya saja pakai plastik. Harga makan naik, biaya hidup naik, harga jajan naik, tapi uang saku ya segitu-segitu aja. Dan lucunya, banyak anak muda yang cari cara aman dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mau pakai plastik nggak? Kalau pakai plastik nambah 500 rupiah. Nggak usah. Totalnya 20.000. Iya sih, cuma nambah 500 perak. Tapi kalau belanja setiap hari, lama-lama dompet juga bisa kering. Kalau kondisi ekonomi benar-benar memburuk, sebenarnya kita siap nggak sih? Bukan pemerintahnya, bukan pejabatnya, tapi kita masyarakatnya, anak-anak mudanya. Apakah anak-anak muda sekarang cukup paham dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi? Apakah kita bisa memilah informasi yang terus ada setiap hari? Apakah kita benar-benar ngerti dampaknya? Dan yang paling penting, apakah kita siap menghadapinya? Karena jujur saja, banyak dari kita yang mengerti tren terbaru, ngerti cara supaya hidup kelihatan keren di media sosial, tapi nggak ngerti cara ngatur uang, nggak ngerti cara nyusun prioritas, bahkan nggak ngerti kenapa rupiah melemah bisa bikin harga ikutan naik. Kadang yang bikin bahaya bukan cuma krisis ekonominya, tapi karena masyarakatnya tidak siap menghadapi krisis tersebut. Dan mungkin literasi ekonomi bukan soal ngerti istilah-istilah dan grafik yang rumit, tapi soal bertahan hidup di dunia yang makin tidak pasti. Dan mungkin ini alasan kenapa literasi ekonomi jadi penting. Ekonomi itu dekat. Data BPS Februari 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 4,68%. Kedengarannya mungkin biasa aja sih, tapi coba pikirkan, di saat biaya hidup terus naik, harga kebutuhan naik, biaya pendidikan naik, dan persaingan kerja makin keras, apakah cukup cuma jalanin aja? Pengangguran tinggi artinya banyak orang muda yang tidak siap kerja, tapi belum mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Di sisi lain, nilai rupiah juga beberapa kali melemah terhadap dolar. Kalau rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal, harga bahan baku naik, biaya produksi naik, dan ujung-ujungnya harga barang yang kita beli ikut naik juga. Karena itu literasi ekonomi bukan soal jadi ahli ekonomi, tapi soal memahami dunia yang kita tinggali. Supaya kita nggak gampang panik, nggak gampang termakan hoax ekonomi, dan nggak gampang FOMO hanya karena lihat orang lain di media sosial. Karena realitanya, nggak semua orang yang terlihat kaya itu sehat secara finansial. Dan gak semua keputusan sederhana dampaknya kecil. Kita mungkin belum bisa mengubah ekonomi dunia, belum bisa mengendalikan kurs rupiah, belum bisa menentukan kebijakan negara. Tapi setidaknya kita bisa mulai belajar memahami, belajar mengatur uang, belajar berpikir kritis, belajar memilah informasi, dan belajar hidup lebih sadar terhadap kondisi sekitar. Karena di dunia yang makin tidak pasti, literasi bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi alat bertahan hidup.
Dan mungkin masa depan tidak cuma ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tapi juga oleh siapa yang paling siap memahami perubahan.